Kembali bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, 5 anggota DPR periode 2024-2029 yang dinonaktifkan partai politiknya lolos dari pemecatan. 2 diantaranya kembali aktif jadi wakil rakyat. 3 lainnya dinonaktifkan sementara. Sidang pembacaan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR dihadiri 5 anggota yang dinonaktifkan partai politik asal mereka. Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Surya Utama alias Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Adis Kadir mendengarkan keputusan yang dibacakan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Adang Darajatun. Memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa. Nafa Urbah tersandung oleh ucapannya soal tunjangan DPR yang dinilai tidak pas dengan kondisi rakyat Indonesia. Sedangkan Ahmad Sahroni memaki warganet yang menyerukan pembubaran DPR karena perilaku anggotanya. Dan pemirsa, kita akan analisa terkait hasil putusan MKD kepada sejumlah anggota DPR nonaktif yang lolos dari pemecatan bersama narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Telah hadir Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership, DIP,
ada Neni Nurhayati. Selamat sore Mbak Neni, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Iya, selamat sore Mbak Naila, sama-sama. Mbak Neni, gimana nih tanggapan Anda terkait hasil putusan MKD? Ada 3 anggota Dewan yang kemudian disanksi nih, tidak lolos dari sanksi tapi tidak dipecat. Dan yang 2 lainnya ternyata sebagai anggota DPR ini kembali aktif begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa Mbak Neni? Iya, pertama tentu saya sangat menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yang telah memeriksa tentu saja dengan bukti-bukti formil dan material. Tetapi demikian, keputusan untuk menjatuhkan sanksi misalnya berupa nonaktif hanya scoring dalam hitungan bulan kepada para politisi yang tadi disampaikan oleh Mbak Naila, ini tentu saja menjadi kemunduran demokrasi dan tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang seperti apa sih lembaga pengawas dan partai politik dalam menegakkan kode etik gitu ya. Karena sanksi yang ringan ini terutama pada kasus yang melibatkan kita tahu pelanggaran etik publik di situ dengan tidak adanya empati kepada masyarakat di tengah situasi kita yang sulit, kemudian juga buruk dalam hal komunikasi publik, dan juga di situ menunjukkan adanya mental pemimpin yang menurut saya tidak bisa menjadi teladan untuk rakyatnya. Tentu hal ini tuh sebetulnya juga tidak bisa menimbulkan efek jerak gitu ya untuk anggota-anggota DPR yang lain, sehingga pada akhirnya nanti kalau kemudian ada anggota DPR lain melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Nafa Urbah misalnya, kemudian Eko Patrio atau kemudian juga Sahroni gitu ya, itu kemudian anggota DPR yang lain merasa bahwa ya sudahlah, nanti juga akan ada dari keputusan Mahkamah Kehormatan DPR yang itu pasti akan juga dipertimbangkan hal-hal lain yang pada akhirnya itu akan kembali juga menjadi aktif kembali gitu ya, karena dengan skorsing yang sangat singkat. Tetapi menurut saya ini memberikan sinyal bahwa pelanggaran etik di tingkat elit itu kemarin sejujurnya hanya menenangkan psikologis publik saja gitu. Padahal kita tahu berbagai tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat dalam demo besar-besaran itu belum sepenuhnya diimplementasikan. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan kemudian juga ada jangka panjang. Nah, ini menurut saya problem serius partai politik juga, tetapi saya kira juga ini adalah juga pilihan rakyat ya. Kemarin ketika pemilu 2024 kita memilih anggota DPR yang demikian, itu juga merupakan sesuatu hal yang menurut saya harus dievaluasi juga secara serius dari tata kelola kelembagaan partai politik ataupun kemudian sistem pemilunya itu sendiri dan sistem politik. Kenapa? Karena tentu saja hal ini akan menimbulkan lagi permasalahan serius ke depan jika ini tidak diselesaikan gitu, Mbak Naila. Baik, Mbak Neni. Nah, yang menjadi sorotan adalah sikap dari para anggota Dewan ini yang akhirnya menimbulkan kemarahan publik. Apakah tepat hukumannya akan hanya disanksi saja, tidak dipecat? Nah, kita akan kembali membahasnya, Mbak Neni, usai jeda azan maghrib berikut ini. Dan pemirsa, tetaplah di NTV Prime, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.